Just remember it, studying today, leader tomorrow. Masih akan berlanjut untuk bisa berbincang-bincang terkait dengan jaksa dan juga kejaksaan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ini. Bahkan hingga jenjang karirnya pun nanti juga kita akan coba bahas ya. Karena sekarang di samping saya juga sudah ada 2 orang hebat yang sudah sengaja dikirimkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Cianjur. Assalamualaikum Ibu Yayan dan juga Pak Ruli. Boleh silakan disapa dulu para siswa kami di sana yang sudah siap mendengarkan dan menyimak kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang saya cintai. Pada hari ini saya hadir di antara kalian untuk mengedukasi juga. Betul, betul. Jadi ini pokoknya temanya ngobrol aja. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan seperti biasa langsung cantum aja di kolom chat. Nanti juga ada hadiah ya Bu ya. Jadi terima kasih banyak ya nih, ilmunya dapat, hadiahnya juga dapat. Mana ada coba. Iya, dan tapi jangan khawatir bagi yang memang belum bisa bergabung di Zoom meeting kita kali ini. Jadi nanti bisa menyaksikannya langsung di YouTube Ibu. Jadi nanti video ini juga akan tayang di YouTube. Nah, seperti biasa saya akan terus mengingatkan untuk di-subscribe dulu channel YouTube SMKN 1 Cipanas. Jangan lupa ya, di-like, di-share dan juga di komen itu videonya seperti apa sih, supaya juga nanti tim kami akan terus berkreasi untuk menyajikan video-video yang lebih bermanfaat lagi untuk bisa menunjang kegiatan daring ataupun pembelajaran lainnya di kala masa pandemi begitu. Bu, bagaimana sih kira-kira katanya pandangan Ibu terkait belajar daring? Alhamdulillah, kalau daring sebenarnya sih sama aja. Sama aja ya. Bagaimana kita merasakan gitu ya. Mhm. Kita siap nggak untuk belajar gitu. Itu aja dulu. Ada Betul, niat betul, dulu betul. nggak? Ada niat dulu nggak? Ada Untuk sebetulnya mah belajar. balik lagi ya kalau Pada kita diri datang ke kita. sekolah pun kan itu ada niat dulu, Niatlah. bangun pagi, mandi dan seterusnya. Jadi Betul. step-stepnya tuh sebetulnya sama saja. Sama Ya aja. memang situasinya yang seperti Nggak ini, tapi berbeda. justru malah menuntut kita untuk lebih melek teknologi ya Bu ya. Betul. Betul Iya, harus. iya, iya. Dari situ kan kita juga kelihatan dari sini jumlahnya berapa? Ada 600 ya Ada katanya ya. 680 sekian 80 sebetulnya sekian. karena Yang hadir 1 dan berapa 2 orang? kendala teknis ya. Betul. Jadi hanya setengahnya. Ini hanya Setengahnya 50%. aja. Betul, betul, betul. Alhamdulillah masih. Coba dilihat apakah di belakangnya rebahan? Ya, iya benar. Ada yang udah siap. Iya. itu Iya, iya, dia. iya, iya. Itu Ada salah yang satu. mungkin karena tadi kita dikasih ketentuan harus wajib pakai seragam gitu ya. Harus. Tapi pertanyaannya udah mandi atau belum gitu ya. Ah. Iya. Baik, boleh sedikit berbicara dulu nih terkait dengan Bu Yayan sama Pak Ruli. Kalau boleh tahu di kejaksaan ini sebagai apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kawan-kawan, adik-adik sekalian. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rudi Padiari, salah satu staf di bidang intelijen Kejaksaan Negeri Cianjur. Pagi ini saya mendampingi Ibu Yaya untuk memberikan arahan sedikit-sedikit masukan perihal mengenai hukum ataupun apa yang memang bersangkut paut dengan PPKM, karena memang polemik pada saat ini terkait PPKM yang jadi sorotan. Ya, bahkan rentan sekali gitu ya. Nah, justru ini menjadi salah satu tugas juga untuk kita khususnya para siswa supaya bisa lebih tahu gitu. Jangan taunya adalah PPKM pelan-pelan kau menjauh. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tapi apa itu PPKM, apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh begitu. Terima kasih Pak Ruli, boleh silakan Ibu nih. Kalau PPKM kita tetap ya mengintensifkan penegakan yang 5M. Iya, betul. Mungkin ada pertanyaan. Kok jadi 5% 3 gitu ya? Coba nanti jawab anak yang bisa menjawab. Ya. Dapat merchandise. Gitu. Asik ya kalau ngobrol soal kejaksaan, ada merchandise-nya. Dikit-dikit ngomong, dikit-dikit jawab, ada hadiah. Iya, jadi kan anak ini sekarang harus apa ya? Mungkin terbiasa dari daring ini nyantai gitu. Iya. Terus kalau buka handphone juga mungkin kemana-mana gitu. Kan banyak fitur-fitur di mana lah gitu. Iya. Tapi dengan kesiapan seperti ini kita juga
Jadi fokusnya lebih terarah gitu lebih ya, dan terarah, konsentrasinya kelihatan ini betul. maksimal atau enggak gitu. Nah, itu Boleh Bu Yayan, betul. katanya Bunda ini rumahnya di mana dan seterusnya, boleh memperkenalkan diri dulu. Oh. Kebetulan saya tuh kalau kantor kejaksaan Jalan Dr. Muwardi, Mhm. nomor 161 Kelurahan Bojong Heran, Kabupaten Cianjur. Kebetulan juga hal yang sama di saya sana. Oh gitu, Ya, jadi cuma masuk gang deket. tikus aja dikit. Ah baik, jadi tinggal deket. lompat aja ke kantor Tinggal tuh ya. lompat Nah, jadi aja nggak ada istilah jalan kesiangan tikus. pokoknya. Insya Allah, insya Oke, Allah. baik. Baik Ibu, bertugas di kejaksaan dari tahun berapa? Alhamdulillah untuk memberikan informasi juga pada anak-anak SMK ya. Kebetulan saya juga keluar SMK. Iya, Dulu SMK Ibu jurusan 1. apa? Jurusan tata buku kalau dulu Tata ya. buku. Kalau sekarang keuangan ya. Keuangan, iya Nah, ya, akuntansi mungkin ya, akuntansi, betul. betul. Adik-adik di sini juga pernah loh dulu Ada beberapa yang kali ke PKL ya? PKL di PKL di sana. sana. Di salah satu PKL tuh banyak manfaatnya karena kita mau mempersiapkan diri. Ya. Mempersiapkan diri untuk terjun ke lapangan, turun Mhm. dalam suatu pekerjaan. Jadi tidak gimana. Nah, Iya, sekarang iya, aku iya, udah iya. pernah Iya, iya, iya. gitu. Memang sih Bu, Mudah-mudahan sekarang harus ditingkatkan, Neng, bukan 3 bulan, harusnya 6 bulan. iya, iya. Karena semakin sini semakin pekerjaan semakin padat. Otomatis Mhm. sebenarnya kita perkenalan, katakanlah 1-2 hari atau 1 minggu. Selanjutnya kita memberikan suatu tugas, Iya, belum selesai 1 udah bulan 2 bulan pulang mungkin masih lagi. bisa ini ya, masih bisa di Belum. tandem gitu, dibantu gitu ya Heeh. sama staf di sana. Sudah Pas enak sebenarnya udah pindah lagi, udah selesai iya, dulu. udahan nah gitu. Ya mudah-mudahan Udahan. setelah ini bisa di ini ya, di-approve 6 bulan ya, kebijakannya Betul, tidak insya berubah Allah. lagi ya 6 Harus ya, bulan. insya Iya, Allah. kayaknya yang di sana juga udah mulai berminat, Pak, karena kebanyakan ini audiensnya adalah kelas 10 ya. Betul ya. Kayaknya mungkin khususnya untuk jurusan bismen ya Ibu ya, untuk bisnis manajemen ada Sekretariat OTKP ya? terutama OTKP ya, ya, OTKP betul, sekarang. otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi Betul. bisa sudah mulai planning dari sekarang gitu. Bu, Harus sebelum gitu. kita menuju ke kejaksaannya sendiri ya, Betul. mungkin ini ada sedikit motivasi juga untuk mereka. Gimana Bu caranya kerja di kejaksaan? Sekolahnya harus apa nih Bu gitu? Iya, kalau background jaksa emang otomatis backgroundnya harus sarjana hukum. Itu juga kemarin juga malahan ada jaksa memanggil ya, jaksa agung memanggil orang-orang yang berkompeten untuk masuk ke kejaksaan. Kalau untuk administrasi juga ada, tapi sekarang kita harus ke D3 lah gitu. Sesuai itu ada keuangan juga ada. Jadi tidak terfokus di suatu apa ya, sarjana aja, sarjana hukum aja gitu. Sarjana juga ada, dokter juga ada, bisa. Ada. Jadi nanti di Ada. bagian apa dong kalau dokter? Kedokteran. Khusus ada Iya, gitu ya. ada. Oh, Betul. gitu. Jadi kita tidak melihat jaksa itu adalah backgroundnya jaksa sebagai penuntut umum. Iya, Tapi iya. banyak. Bu, kita punya 7 jurusan ya. Sebetulnya kan nanti kenyataannya mungkin dari jurusan manapun bisa asal ada niat dan nanti relate ke hukum gitu ya. Hukum dulu. Tapi coba Bu, kalau jurusannya perhotelan bisa masuk nggak? Perhotelan kayaknya tidak ada korelasi ya. Tidak ya. Belum. Kecuali kalau dia lanjut lagi kuliah dan ngambil hukum itu bisa. Iya. Jadi SMK itu jangan mentok bahwasanya tidak bisa lanjut ke jenjang perkuliahan yang lain. Iya. Gitu Kalau teknik aja. Bu, teknik kita punya TKJ sama otomotif. Otomotif. Kalau untuk PLN itu ya ke teknik itu ya, listrik kalau tidak salah ada. Bisa ya. Tapi bisa. tekniknya ke. Nah, kalau TKJ mungkin agak-agak mirip juga karena dia bisa operate komputer dan seterusnya. Oh, komputer ada. Iya, bisa ya. Nah, gitu. Kalau untuk tapi, BDP iya, tapi lanjut ke jenjang lagi. Jadi juga kalau SMK sekarang udah ada sedikit berkurang ya untuk penerimaan CPNS gitu. Tapi kita harus ada background ke jenjang-jenjang yang lebih diploma atau sarjana. Bu, gini, ada yang masih bingung mungkin ya. Ini jaksa tuh apa? Pengadilan tuh apa gitu? Kalau jaksa adalah seseorang yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan penuntutan. Gitu. Nah, kalau pengadilan berarti kalau nanti pengadilan kita kan dari berkas itu kita limpahkan ke pengadilan untuk mengadakan penuntutan di sana. Nah, gitu. Itu ya perbedaan-perbedaan yang memang terjadi. Karena masih suka bingung juga gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Alurnya Bu, kalau seseorang itu melakukan pelanggaran hukum, misalnya ya, pelanggaran hukum. Nah, terus nanti yang nindak itu siapa selain polisi nangkap? Soalnya kan taunya ditangkap polisi di penjara udah gitu. Padahal ada prosesnya ya. Nah, prosesnya seperti apa sih gitu untuk menindak seseorang yang melanggar hukum itu? Baik, saya coba terangkan sedikit tuh ya alurnya. Jadi katakanlah ada terjadi suatu pelanggaran hukum di masyarakat. Nah, setelah itu diproses di kepolisian. Nah, setelah diproses di kepolisian,
Kemudian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kepolisian mengirim berkas perkara ke kejaksaan. Ya, nanti di pihak kejaksaan kita cross check dulu apakah ini berkas sudah sesuai dengan Yang disangkakan. ya, itu. Setelah itu dilimpahkan ke kejaksaan, namanya prosesi tahap 2. Setelah itu dari kejaksaan kita limpahkan ke pengadilan untuk melalui persidangan. Baru di proses persidangan itu akan ditentukan mengenai vonis atau ya hukumannya ada apa nanti di akhir gitu ya. Kalau bicara tentang pelajar, itu selama pengalaman Bapak dan Ibu khususnya bertugas di wilayah Cianjur ya, biasanya yang bukan biasanya tuh jangan biasanya kalau kriminal yang sudah pernah terjadi gitu. Kira-kira jenis kenakalan-kenakalan remaja yang seperti apa yang pada akhirnya harus melibatkan pihak kejaksaan gitu. Biasanya yang sering terjadi itu kalau remaja pertama perkelahian, tawuran gitu ya, tawuran ya. Yang kedua yang memang banyak terjadi di wilayah Cianjur itu adalah narkoba. Aha. Itu awal mulanya kalau boleh sedikit bercerita ya, sedikit tentang ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu gitu menemukan kalau itu tersangka berarti disebutnya. Dari kepolisian kalau dari tersangka. Masih dalam penanganan kepolisian itu namanya tersangka. Tersangka. Ya, kalau sudah masuk ke kejaksaan itu terdakwa. Baru setelah vonis ditulis oleh hakim terpidana. Oh ya. Nah, jadi ada step-stepnya juga istilahnya gitu ya. Makanya kita juga kan di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah begitu. Sebelum ada vonis, belum ingkrah itu masih. Iya, jadi jangan dulu dijudge gitu ya, gitu ya. Nah, biasanya awal mulanya itu yang bisa akhirnya kena narkoba itu awal mulanya dari apa katanya? Ya, kalau dilihat dari pengalaman untuk menangani hal-hal tersebut, biasanya kawan-kawan adik-adik ini bisa terjerumus ke dalam lingkungan narkoba itu adalah pergaulan. Ya, jadi lebih ke circle guys, circle. Ya, jadi your circle, your future gitu ya. Lingkungan itu sangat menentukan sekali. Bagaimana kita bergaul, itu akan menentukan sekali. Jadi awalnya mungkin dari coba-coba itu ya, dari coba-cobanya, dari coba-coba itu. Nah, dari vonis-vonis yang sudah pernah dijatuhkan, itu ada pasal-pasal yang bisa dibagikan mungkin supaya bisa jadi gambaran umum gitu ya. Kira-kira pada akhirnya vonisnya berapa lama gitu. Bukan aku takutin sih, biar lebih sadar karena aja ini udah ya kan. masuk ke ranah hukum pidana, mungkin Pak kasih yang lebih dominan untuk. Oh iya. Kita masih sapa juga ya Pak Kasih ya. Boleh Pak Kasih. Pak Kasih. Ya, oke. Kita agak sedikit lempar-lemparan pertanyaan, nggak apa-apa ya? Ya. Pak Kasih, ini pertanyaannya kalau tentang narkoba. Coba diulangi ya, agak putus-putus tadi. Iya, kalau tentang narkoba, itu biasanya pasal-pasal yang dikenakannya apa saja ya? Dan vonisnya berapa lama? Oke, biasanya yang umum ya, yang umum ditangani ini rata-rata ya, itu pasalnya ada pasal 114, 112, 127. Nah, pertanyaannya apa aja tuh? Iya. 114, 112, 127. Nah, kalau 114 ini biasanya dia yang mengedarkan, kan begitu, menyimpan. 112 juga itu kurang lebih sama, hanya yang membedakan nanti kan itu berapa banyak, kan gitu. Nah, kalau dia menggunakan itu di 127 ya, pasal 127 ini untuk pengguna-pengguna nih. Jadi waktu saat tertangkap lagi pakai itu barang haram. Biasanya itu ditetapkan, nanti akan berbeda dari bentuk barang buktinya. Kalau barang buktinya di pasal 127 pengguna itu ada namanya bong, alatnya ya, nih adik-adik. Hanya untuk sekedar tahu aja ya, jangan mencari tahu lebih dalam, kan gitu ya. Iya. Itu alatnya bong, namanya itu untuk menghisap. Kemudian juga biasanya ada bekas atau barang narkobanya, bekas pakainya ada di situ. Nah, itu bisa kita terapkan di pasal 127, yaitu pengguna. Kalau pengguna ini biasanya ancaman hukumannya yaitu biasanya ada yang kita bisa minta rehabilitasi,
Yaitu kalau benar-benar, nah kalau rehabilitasi ini sangat kompleks nanti, dia harus ada permintaan dari BNN, kemudian dari psikotesnya, psikolog, dari dokter kesehatan, bahwa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah memang pecandu. Kan Oh, begitu. iya. Jadi nggak serta-merta 127 bisa direhabilitasi, nggak Yang semuanya disebut bisa. pecandu itu kalau sudah berapa lama konsumsi? Biasanya kalau pecandu ya itu sudah ada, ya sudah lama lah, bisa dihitung-hitung udah 1 tahunan lebih. Kalau baru 1 bulan, 2 bulan berarti kan coba-coba Iya. menggunakan, kan begitu. Jadi ada sanksi pidananya 127 itu. Nah, jadi itu tidak bisa masuk kategori yang namanya untuk direhabilitasi. Biasanya kalau pecandu ini kan biasanya dia susah melepas diri nih untuk pakai itu apa narkoba namanya. Nah, itu harus mendapat keterangan dari dokter ahli, kan gitu. Nah, dari Iya. situ bisa kita tetapkan orang ini kita rehab atau kita berikan pemidanaan nanti di pengadilan, kan gitu. Kemudian kalau terkait yang tadi menggunakan, kemudian bukan menggunakan, maaf, menyimpan, memiliki dan mengedarkan, nah itu beda. Nah, jadi kalau hanya sekedar Sebetulnya lebih menyimpan, parah yang mana? Mengedarkan atau hanya nah sekedar itu ada mengkonsumsi? pasal berbeda. Oh, jadi double ya? Jadi menyimpan aja kita sudah bisa, makanya itulah bahayanya dengan narkoba. Adik-adik nggak tahu nih, lagi naik motor atau bawa mobil kendaraan, tiba-tiba ada orang iseng naruh barang haram itu, narkoba itu di Iya, kendaraan iya, iya, iya. adik-adik. Kan banyak kejadian. Nah itu sudah bisa, meskipun apa? Barang itu bukan milik kita, tapi itu Jadi nanti tetap bisa dibuktikan. dianggapnya kan ikut membantu menyukseskan, begitu ya? Betul. Karena apa? Nanti kalau dikatakan ini bukan punya saya, tapi didapatnya dari kendaraan saudara. Atau ada di tas adik-adik waktu berangkat ke sekolah kemana. Nauzubillah, jangan sampai kan. Iya, iya. Nah, menyimpan aja kita ada ancaman hukumannya, apalagi memiliki, mengedarkan. Nah, kalau Iya. mengedarkan ini, kalau banyak kita sebagai pengedar, ya mungkin ditemukan berapa paket, ancaman kan bisa sampai hukuman mati. Kan gitu. Jadi Iya. ya khusus Pak Kasih kalau narkoba ini harus berbicara benar-benar. narkoba agak-agak sedikit nyambung juga nih kalau sama miras gitu ya. Nah, Betul. itu gimana kalau ada sempat pernyataan bahwa miras dilegalkan di Indonesia? Yang legal itu yang gimana? Yang nggak legal Jadi yang gimana? gini, kalau miras ini ada 3 kategori, golongan A, golongan B, golongan C. Nah, apa aja tuh golongan A, B, C? Golongan A inilah yang banyak beredar. Seperti apa contohnya? Bir, Iya. atau yang kita sering lihat mungkin itu apa mereknya, Pros, kurang lebih seperti itu. Nah, itu golongan A di mana kategori di bawah 5%. Itu boleh diperjualbelikan dengan apa? Kategori khusus yang pasti apa? Memiliki izin edar. Iya. Dan itu udah jelas peruntukannya adanya di mana, tidak boleh dijual di tempat-tempat umum, misalkan di warung, kemudian di tempat-tempat toko-toko yang menjualkan apa minuman-minuman di situ sempil bir, itu nggak boleh. Tapi itu dibetulkan, dilegalkan oleh pemerintah, boleh jualan itu yang golongan A. Dengan bahasa yaitu itu dijual tidak di tempat umum dan tidak boleh diperjualkan bebas, harus memiliki izin edar dan cukai, kan gitu. Kemudian untuk golongan B ini agak keren sedikit bahasanya. Nah, itu yang nilai alkoholnya bisa sampai 20%. Contohnya apa? Ya kayak Sivas. Ini kita bicara contoh ya. Iya, Kalau yang senyum-senyum nih, kasih. kalau ada yang senyum-senyum saya curiga nih kalau bisa dengar Sivas senyum-senyum gitu. Udah ngerti, udah tahu. Nah. Ya, kalau golongan B itu ya Sivas, kemudian Bacardi segala macam. Nah, untuk golongan C ini yang lebih tinggi lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi untuk miras sendiri itu ada 3 golongan. Yang boleh diperjualbelikan Ini golongan A umum, saja. ya, yang boleh Golongan diperjualkan di umum B dan C memiliki berarti izin itu itu yang golongan A. Iya. Tapi banyak kita temukan apa? Banyak miras-miras yang ya, Pak Kasih? Sinyalnya agak terputus kayaknya. Katanya kurang pas ya. Pak Kasih. halo. Ya, Pak Kasih gimana? Iya, agak Masih putus-putus terdengar ya. suaranya? Iya. Oke. Boleh Gitu. dilanjutkan, silakan. Dan juga yang penting miras itu selain yang memang diresmikan, ada pita cukai segala macam, ada yang kita khawatirkan ini apa? Minuman keras nih yang biasanya sebutannya di daerah ini macam-macam. Ada tuap, ada siu segala macam. Ini biasanya dibuat oleh rumah-rumah produksi nih, rumahan. Nah, ini yang bahaya nih, alkohol dicampur segala macam lah.
Mhm. Yang bahasa minuman oplosan, nah itu yang luar biasa. Kenapa? Itu sudah pasti ilegal dan tidak mungkin ada izinnya. Ya, Jadi harus sangat berhati-hati. makasih. Gini, kadang ada yang belum tahu. Misalnya contoh mengkonsumsi obat warung, terus dicampur juga dengan minuman-minuman bersoda atau seterusnya yang pada akhirnya itu memabukkan. Nah, apakah itu juga termasuk perilaku kriminal atau bagaimana? Ya kalau bicara perilaku kriminal kita lihat dulu nanti apa yang diminumnya. Kalau hanya minum obat dicampurnya dengan air putih kan nggak mungkin mabok kan begitu ya. Ya, tapi ini Tapi maksudnya kalau sudah diracik sedemikian rupa, itu dia. tujuannya supaya memabukkan gitu. Nah itu dia. Makanya kita lihat dari konstruksinya dulu. Kalau hanya sekedar obat-obatan yang dijual bebas, orang umum bisa beli, mungkin is okay lah. Kenapa? Ya karena itu diperjualbelikan kan. Tapi Iya, ada iya. hal-hal yang sudah dioplos segala macam sudah pasti kan melanggar hukum. Kenapa? Ya karena obat-obatan itu kan harus izin edarnya ada. Semuanya diatur oleh BPOM, Badan Pengendali Obat dan Makanan kan Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau di luar itu semua sudah pasti ada sanksi hukumnya, apalagi memabukkan sifatnya. Kan gitu. Cuma nanti tinggal dilihat biasanya seperti apa, konteksnya ini skalanya, apalagi kalau anak-anak ya, undang-undang Ya. perlindungan anak kan ada. Jadi bisa seperti apa, akan berbeda dengan kalau penerapan sanksinya kepada orang dewasa. Jadi kalau untuk adik-adik ini ya masih kategori anak-anak. Jadi penerapannya nanti tindak pidana untuk anak dia tersendiri. Jadi harapannya ya jangan sampai lah. Ibaratnya apapun itu terkait pelanggaran hukum jangan sampai kita ada di ranah yang itu. Iya, betul, betul, betul. Sebetulnya sih segala sesuatu obat, minuman dan seterusnya itu kayak pisau aja gitu. Sebetulnya kan memang diciptakan ada itu untuk dimanfaatkan, tapi dengan kadar yang sesuai kebutuhan. Lewat dari itu, nah itu yang jadi pertanyaan ya, dan yang jadi perkara juga itu yang akhirnya menjebloskan seseorang ke dalam lingkungan hukum dan hukuman. Nah itu dia yang repot ya Bu ya. Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Kita lanjut lagi sama-sama. ya untuk bincang-bincang tentang kegiatan yang memang sifatnya ternyata dilakukan oleh anak-anak. Ini kayak Anak-anak tuh harus kenal hukum, tapi Iya, jauhi hukuman. jauhi hukuman, Gitu, betul. iya. Kayak ini loh batasan-batasannya gitu ya. Ini Betul. bordernya, jangan sampai kita melangkahi batasan yang sudah ditentukan. Bukan. Nah itu kan dengan jaksa menyapa jaksa menyaksusul seperti itu. Nah, Anak-anak harus jadi tahu. biar Pak Kasih tahu. baru terangkan Iya. tentang beberapa yang tidak boleh. Ya. Ya itulah yang tidak boleh gitu. Jangan Iya. coba-coba gitu. Nah itu dia. Iya. Jadi nggak usah penasaran deh kalau yang kayak gitu ya. Iya, yang jadi repot adalah kalau udah kejeblos jatuh, ya itu yang repot gitu. Betul. Bu, bedanya ya. Bukan porsi, apa ya? Vonis hukuman ya, ancaman hukuman. Ancaman hukuman untuk pelajar yang statusnya masih pelajar, katakanlah dia melakukan satu pelanggaran apapun itu gitu ya. Betul. Dengan yang memang pelanggarannya sama tapi dilakukan oleh Yang dewasa. non pelajar yang memang sudah katakanlah usia dewasa. Kalau hukum, Ada perbedaan itu masalah mungkin peradilan anak ya. Hmm. Jadi batasannya usia. Jadi Iya. meskipun dia statusnya pelajar tapi usianya udah di atas 17 kan ada tuh ya Zaka gitu. Jadi udah nggak dilihat tuh yang Tidak lihat pelajarnya. pelajar dan tidak pelajar bukan, tapi Gitu. ada batasan usia. Mhm. Karena hukum untuk semua orang, Iya, bukan betul. untuk pelajar, bukan Mhm, untuk umum dan sebagainya. Iya. Yang harus diwanti-wanti, yang harus dijaga nih Bu. Kebanyakan yang sudah sering terjadi kriminal di Cianjur itu berkaitan dengan apa aja kira-kira? Apakah pencurian yang lebih dominan gitu ya? Atau kekerasan atau apa gitu yang beberapa kasus kriminal yang sering terjadi di Cianjur? Ya kalau dilihat di lapangan khusus untuk wilayah Cianjur itu lagi tren, lagi naik gitu. Lagi tren. Susila, ya. Apa tuh? Pertama asusila. Asusila. Itu sangat banyak sekali. Terus yang kedua narkotika juga gitu kan. Kalau masalah pencurian atau yang lainnya itu masih di bawah. Tapi untuk yang kondisi PPKM seperti ini, banyak orang yang bilang memang lagi sulit banget ekonomi gitu ya, sampai akhirnya mungkin yang nggak niat pun jadi niat gitu untuk melakukan pencurian. Apakah itu berpengaruh dari PPKM? Mungkin sekarang lagi banyak jadinya gitu karena mungkin PPKM, begitu nggak sih? Kalau pencurian kan ada niat dan kesempatan. Iya. Kalau contohnya kita HP kita lupa lah gitu. Nah, kan ada orang mengatakan ini punya siapa? Nah, niat di sana karena
tidak niat pun ada kesempatan Betul, gitu. gular goler. Gular goler, Itu nggak ada yang punya. betul. Gitu. Jadi kita lihat dulu lah kasus per Mhm. kasus yang gimana nanti. Oke. Walaupun itu tindak pidana ya. Mhm, Jadi mhm. kan mungkin kita tuh tidak pasal geregetan istilahnya. Iya. Iya, jadi